Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Nehemia 2 ayat 20. Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Dalam bahasa Batak disebutkan, Alaini kuma mangalusi nasida, debata na disurgoi ibana manupak ulau nami saut. Alani i ubahen hehe muse anggohami naposonai pajongjokon. Ala yang gohamu dang martohap manang napuna hati goran dohot parningotan di Jerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Nehemia ini, firman Tuhan kepada Nehemia lahir dari ketergerakan hati Nehemia melihat bahwa pembangunan bait suci yang ada di Yerusalem belum selesai. Nehemia melihat bagaimana tembok Yerusalem belum dibangun. Dan itu sangat rentan sekali di dalam keamanan dan juga kenyamanan bangsa-bangsa Israel yang ada di Yerusalem. Ketergerakan Nehemia Tuhan pakai untuk boleh membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem Tuhan nyatakan kepada Nehemia sebagai hambanya. Namun ketika seseorang atau ketika Nehemia ini memiliki niat baik dan juga rencana yang baik akan kampung halamannya, mengingat bagaimana Yerusalem begitu indah dahulu dan ketika ada pembuangan di Babel, Yerusalem, bait suci menjadi puing-puing dan ketika itu dibangun tetapi itu belum selesai. Maka ketika itu terjadi dikatakan di sana bahwa niat baik juga ternyata tidak selamanya didukung baik oleh setiap orang. Maka dalam hal ini kalau kita membaca Nehemia 2 ayat 19 dikatakan ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ketika ada orang yang tidak menyukai pekerjaan baik, pekerjaan yang mulia, orang tersebut mungkin akan memakai kepemimpinan raja yang berkuasa pada saat itu untuk boleh tidak meluruskan jalannya atau tidak membuatnya berhasil. Banyak orang yang istilah sekarang ini iri dengki dan lain sebagainya dan memperalat orang lain untuk dapat menghancurkan kebaikan yang dilakukan. Maka dalam hal ini hati Nehemia tidak dapat lagi boleh dipengaruhi oleh pengaruh yang membuat dia menjadi saya tidak membangun tembok Yerusalem itu lagi. Hati Nehemia telah memiliki tekad yang bulat, siapapun yang mengolok-olok, siapapun yang akan mencederai, siapapun yang berniat jahat, dia berkata bahwa aku harus kembali dan membangun tembok Yerusalem oleh perkenanan Tuhan. Maka ayat 20 atau bahkan renungan kita pada hari ini merupakan jawaban daripada Nehemia untuk orang-orang yang mengolok-olok, untuk orang-orang yang tidak menginginkan perbuatan baik itu. Maka dikatakan, aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ini menjadi pernyataan yang menohok bagi orang yang suka mengolok-olok. Saudara-saudariku, bahwa untuk melawan, tanda kutip melawan yang baik, cara melawan yang baik
orang yang mungkin terus menyurutkan semangat kita melakukan perbuatan baik adalah terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nehemia dengan segala kepastian berkata, Allah semesta langit dialah yang akan membuat kami berhasil. Mungkin ada orang berkata, bagaimana mungkin kamu berhasil, kamu nggak punya dana. Bagaimana mungkin kamu berhasil, kamu nggak punya kekuatan. Bagaimana mungkin kamu berhasil, kamu nggak punya pengaruh dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, ketika kita merancangkan perbuatan baik, melakukan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, satu hal yang harus kita pahami adalah Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Tuhan akan memampukan kita. Kekuatan ini, semangat ini, itulah yang harus kita tularkan dalam kehidupan kita dan kita tanamkan bahwa ketika dunia ini berkata kamu tidak mampu, ketika kita mengandalkan Tuhan, menjadi Tuhan akan mampukan. Memang betul kita tidak mampu, tetapi ketika Tuhan kita dahulukan dalam hidup ini, Tuhan akan mampukan. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, dikatakan juga di sana, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Sekarang, apakah kita siap dalam perkenanan Tuhan? Apakah kita siap Tuhan pakai menjadi alatnya, menjadi saksi yang hidup, menjadi khotbah yang hidup untuk dapat dilihat oleh setiap orang di dalam setiap pernyataan dan perbuatan baik. Rancangan baik, rencana baik yang berkenan di hadapan Tuhan, teruskan itu di dalam kehidupanmu. Sekalipun mungkin ada banyak orang mungkin tidak berkenan atas setiap hal yang boleh kita lakukan, rencana yang kita lakukan. Dan bahkan banyak orang yang mau menekan kita supaya kita tidak berkembang di dalam hidup ini. Katakan, Tuhan akan memampukan aku. Tuhan akan membuatnya berhasil. Biarlah apa yang saat ini Bapak Ibu rencanakan. Biarlah apa yang saat ini Bapak Ibu rancangkan dalam hidupmu yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan membuatnya berhasil. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan. Jikalau Tuhan yang menjadi pandu kami, Tuhan akan memampukan, menguatkan. Sekalipun Tuhan, kami memiliki banyak kelemahan dalam hidup, tetapi ketika Tuhan kami andalkan, sekalipun mungkin banyak pembenci-pembenci kami Tuhan, sekalipun banyak orang yang tidak menyukai kami, oleh kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan mendapati kami tidak bercacat. Biarlah kami didapati oleh Tuhan tetap setia Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh umat-Mu ini dimanapun mereka berada. Biarlah kehadiran kami boleh membuat setiap orang di sekeliling kami merasakan kasih dan setia Tuhan. Tuhan, jikalau saat ini umat-Mu merancangkan pekerjaan, merancangkan kegiatan mereka, dan bahkan pelayanan di tengah-tengah gereja, terkhusus Tuhan kami berdoa di gereja-Mu HKBP Resort Kupang dengan segala program-program yang dibangun, dengan segala hal yang boleh dikerjakan, dipikirkan bersama, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, biarlah setiap rencana dan rancangan itu berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Ya Allah Bapa kami, apapun saat yang dikerjakan oleh umat-Mu ini, yang dikerjakan Amang dan Inang, biarlah kiranya Tuhan membuatnya berhasil dalam setiap kehidupan mereka. Hanya padamu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.